Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para mahasiswa Fakultas Hukum ya, Universitas Filaloudra Indramayu untuk semester 2 ya yang Bapak banggakan. Baiklah, kali ini Bapak ingin mengevaluasi kembali ya tentang materi mata kuliah hukum pajak ya. Bagaimana sesungguhnya yang kita pahami atau kita mengerti tentang apa itu hukum pajak dan apa itu pajak itu sendiri ya. Oke, kita mulai saja ya. Jadi yang disebut dengan hukum pajak ini adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur ya, hubungan hukum antara pemerintah atau fiskus sebagai penerima pajak ya, sementara rakyat ya, adalah pihak yang membayar pajak. Hukum pajak ini pun akan mengatur bagaimana untuk menetapkan siapa sebagai subjek pajak dan juga sebagai wajib pajaknya. Juga akan mengatur objek-objek apa saja di dalam kehidupan bermasyarakat ini yang bisa dijadikan sasaran objek pajak. Juga mengatur bagaimana kewajiban ya untuk mendaftarkan diri ya, si wajib pajak itu untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Kemudian bagaimana kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah. Juga akan mengatur timbul dan hapusnya utang pajak. Juga akan mengatur tentang bagaimana cara penagihan pajak yang terutang ya, oleh si wajib pajak. Dan juga bagaimana mengatur keberatan-keberatan, prosedur mengajukan keberatan-keberatan dan atau banding. Ya. Nah itulah yang bisa dipahami tentang hukum pajak. Sementara pajak itu sendiri adalah iuran rakyat, ya, iuran rakyat kepada kas negara, ya. Kemudian yang tidak bisa ditunjukkan adanya tegen prestasi atau kontra prestasi secara langsung, ya, dan berdasarkan undang-undang, ya, berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk apa? Untuk keperluan rutin negara yang nanti kalau ada surplusnya atau ada lebihnya maka akan dijadikan sebagai public saving. Dan public saving ini akan digunakan untuk public investment. Oke. Jadi kita perhatikan iuran rakyat. Kenapa dengan bahasa yang bagus, bahasa yang sopan, iuran rakyat? Ya. Padahal kalau kita amati kembali, bangsa Indonesia ini nampaknya kalau mendengar pajak ini ada asumsi ogah-ogahan gitu lah. Karena ada terkesan ketika ya di zaman kita dijajah Belanda, ya bangsa Indonesia dijajah Belanda ini pada dasarnya upeti kan gitu. Mungkin boleh jadi asumsinya demikian. Sehingga di situ hanya seolah-olah negara ini memaksa ya untuk mengambil kekayaan rakyat. Nah, jadi kesannya demikian. Jadi walaupun sistemnya bagaimana bagusnya, tapi Bapak pikir itu terkesannya begitu, ada asumsi yang demikian ya, karena meninggalkan kesan-kesannya di tempo dulu itu karena pajak itu dianggap sebagai sesuatu yang berat ya, pemerasan kalau tidak bisa menjadi kerja paksa ya, rodi yang sebagainya, mungkin boleh jadi kesannya demikian ya. Nah, jadi makanya menggunakan iuran rakyat, jadi seakan-akan bukan paksaan gitulah. Jadi didorong masyarakat kesadaran untuk membayar pajak dengan catatan karena ada kewajiban untuk membayar iuran gitu loh. Ya boleh jadi begitu analisa Bapak ya. Nah jadi itu karena sesungguhnya kalau bagaimana ya ini perikatan antara pemerintah fiskus dengan si wajib pajaknya adalah rakyat ya. Nah perikatan yang memang harus ada konsensus toh, tapi kenyataannya seakan-akan ya
perikatan yang terjadi yang sumbernya dari undang-undang ini seakan-akan belum ada persetujuan dari rakyat gitu loh ya, sehingga terkesan bisa jadi negara akan disebutnya sebagai perampasan atau perampokan terhadap harta kekayaan rakyat kan gitu ya. Nah jadi makanya iuran rakyat kepada kas negara ya, boleh jadi begitu analisa Bapak begitu ya. Nah terus kemudian tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi yang secara langsung. Nah, coba kita dalam suatu perikatan itu pasti ada feedback, ada timbal balik ya. Nah, ada prestasi ya, hak dan kewajibannya jelas ya. Nah, tapi ketika di dalam pajak ya seakan-akan ya pemerintah ya mengendaki untuk sebagai yang berhak atas prestasi. Sementara rakyat yang akan memenuhi prestasinya, karena prestasi di dalam Perdata 1234 maka dinyatakan bahwa prestasi itu adalah apa? Menyerahkan sesuatu, melakukan pekerjaan dan tidak melakukan pekerjaan. Nah ini di dalam rangka menyerahkan sesuatu ya. Nah si rakyat hanya menyerahkan sesuatu tapi tidak ada tagline prestasinya, sehingga seakan-akan ini apa nah itu bertentangan dengan nilai-nilai ataupun ajas kontrak ya konsensus tadi. Nah, padahal kalau kita bicaranya makro, kalau itu mikro ya. Kalau makro kita dalam arti luas maka tidak hanya itu, karena walaupun bagaimana kenyataannya ya dalam tanda kutip sedikit masih belum semuanya yang boleh jadi tidak semuanya membayar pajak ya. Tetapi ketika pajak itu digunakan di dalam pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan berbangsa dan bernegara, kalau misalnya kita membuat puskesmas ya, maka yang menikmati pun bukan hanya yang membayar pajak, tapi kebanyakan yang tidak membayar pajak pun akan menikmati gitu ya. Nah inilah jadi ketika cara maka prestasi itu tidak langsung tetap ya toh ya, tapi tidak langsung, tapi toh pada akhirnya dinikmati oleh rakyat juga kan gitu ya. Itu kalau secara makronya. Makanya digunakan untuk kas negara ya, karena negara memang memerlukan suatu pengeluaran rutin ya, karena untuk membayar pegawai negaranya, untuk membayar ABRI ya dan sebagainya ya, guru-guru pegawai negeri ya. Nah semua adalah ya diandalkan dari apa? Dari pajak. Kenapa? Ya karena memang idolanya masih demikian di Indonesia ini, karena untuk menyandarkan dari non migas tidak akan bisa. Ya, oleh karena itulah yang menjadi idola pendapatan negara itu adalah dari pajak ya. Lain dengan di Timur Tengah ya, Timur Tengah karena ada minyak lah di sana, sehingga boleh jadi kenyataannya yang ada banyak yang masyarakatnya, rakyatnya dibebaskan dari pajak kan gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan undang-undang ya. Kenapa harus berdasarkan undang-undang? Apa kira-kira filosofisnya demikian? Boleh jadi ya karena dengan undang-undang ini berarti rakyat diam-diam sudah menyetujui ya toh. Jadi dengan undang-undang yang sudah disahkan ya oleh DPR, karena DPR itu adalah wakil-wakil rakyat sungguhnya, karena kedaulatan di tangan rakyat tapi pelaksananya diwakilkan karena kita sistem presidensial toh ya, sehingga penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi adalah presiden, tetapi di dalam pelaksanaannya kedaulatan rakyat yang dipegang oleh tangan rakyat ini melalui wakil-wakilnya yang ada di DPR kan gitu ya, sehingga ketika penggodogan dari aturan-aturan yang berkaitan dengan perpajakan ini, karena walau bagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 45 yaitu pasal 23A yang sekarang direformasi ini, yang saat pada zaman reformasi ya dengan diamandemennya pasal 23 ini menjadi 23A yang pada dasarnya di situ mengatakan bahwa segala pungutan ya negara, pajak ya negara, maka harus berdasarkan undang-undang. Jadi jelas ya, kepastian hukumnya harus dengan undang-undang. Nah itu supaya boleh jadi dengan undang-undang ini berarti rakyat sudah menyetujui ya tentang peraturan perpajakan. Oke ya, jadi itulah barangkali untuk analisa Bapak mengapa harus berdasarkan undang-undang. Sebab ketika udah lama banyak sekali yang berkaitan dengan pajak itu tidak didasarkan pada undang-undang ya. Nah, kemudian digunakan untuk pengeluaran rutin negara. Ya memang negara banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk ya pegawai-pegawai
negara dan sebagainya yang terkait di situ, sehingga memerlukan pengeluaran rutin ya. Nah, kemudian kalau ada lebihnya maka jadikan public saving ya, dan untuk digunakan sebagai public investment. Jadi untuk apa namanya itu pembangunan di bidang swasta ya. Nah, jadi oleh karena itu fungsi pajak ya, fungsi pajak ini bisa fungsinya sebagai apa finansial ya ataupun sebagai budgeter. Maka jika fungsinya sebagai budgeter ataupun sebagai finansial ya, pajak ini fungsinya adalah memasukkan uang sebanyak-banyaknya kepada kas negara, ke dalam kas negara, yaitu ya untuk keperluan rutin tadi. Nah, ini di dalam fungsi yang pertama, artinya fungsi yang finansial ya ataupun budgeter. Nah, sementara yang kedua adalah fungsinya sebagai mengatur ya atau regulate ya. Nah, di sini fungsi pajak sebagai mengatur, maka pajak di sini digunakan sebagai alat ya. Pajak digunakan sebagai alat untuk apa? Untuk mengatur masyarakat ya, baik di bidang ekonominya, sosialnya, politiknya, di dalam tujuan-tujuan tertentu. Nah, jadi dua fungsi inilah yang ada di dalam pajak ya. Kemudian pengertian wajib pajak ya. Kita semua sesungguhnya adalah subjek pajak ya. Ya, subjek pajak kita ini baru potensinya, baru subjektifnya ya. Material formalnya belum ya. Kita baru potensinya ya. Nah, untuk bisa dijadikan sebagai wajib pajak harus dipenuhi tanbestannya. Artinya kejadiannya, perbuatannya, ketetapannya sudah dipenuhi ya. Artinya di dalam konteks PPh, pajak penghasilan, maka ketika seseorang sebagai subjek pajak tadi sudah memenuhi syarat subjektifnya atau syarat objektifnya, dalam artian sudah memenuhi penghasilan, yang sudah mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghasilan kena pajak, maka segera dia sudah ditetapkan sebagai wajib pajak, mendaftarkan diri ya di inspeksi pajak yang di mana tinggal ya, wilayah hukumnya, sehingga nanti akan diberikan tanda nomor pokok wajib pajaknya. Jadi istilahnya nomor pokok wajib NPWP ya toh. Nah, kita sudah terdaftar di sana ya. Nah, ini menjadikan sebagai status kita sebagai wajib pajak ya. Nah, kemudian bagaimana nih sistemnya, sistem pemungutan pajaknya ya toh. Nah, sistem pemungutan pajak ini ya ada yang disebut dengan official system, official assessment system. Jadi apa artinya official assessment system ini? Ya, di situ adalah ya suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah, dalam hal ini Fiskus, ya kan? Ya. Untuk apa? Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh si wajib pajak, ya kan? Nah, jadi apa yang menjadi cirinya di situ? Ya, ketika kita berkaitan dengan sistem official assessment ya atau official assessment system ya, itu wewenangnya ya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang bagi si wajib pajak ini adalah Fiskus yang berwenang gitu loh ya. Dengan apa? Maka wajib pajak di situ bersifat pasif, tidak aktif, pasif ya, diam. Nah, sehingga juga utang pajaknya yang timbul setelah dikeluarkan lebih dulu SKP-nya, artinya Fiskus harus mengeluarkan dulu surat ketetapan pajak, sehingga maka dia akan ditetapkan berapa besarnya pajak ya yang terutang itu. Nah, ini sistem official assessment. Kemudian sistem yang kedua apa yang disebut dengan self assessment atau sistem self assessment atau self assessment system. Artinya suatu sistem pemungutan pajak yang yang memberi wewenangnya bukan lagi kepada Fiskus. Jadi Fiskus di sini tidak berwenang, yang berwenangnya adalah diberi kepercayaannya adalah si wajib pajak itu sendiri. Jadi si wajib pajak sendiri diberi kewenangan, ya diberi kepercayaan untuk apa? Untuk menentukan ya sendiri besarnya pajak yang terutang. Nah, jadi cirinya di sini wewenangnya diberikan kepercayaannya kepada si wajib pajak. Jadi wajib pajak yang
punya kewenangan untuk menghitung berapa besarnya pajak yang terutang. Kemudian si wajib pajak juga aktif di sini, jadi tidak lagi pasif tapi aktif di dalam menghitung, ya, menyetor, ya, dan melaporkan sendiri kepada fiskus, ya, dari pajak yang terutang. Dan yang ketiga cirinya adalah fiskus tidak lagi aktif, tapi fiskus di sini pasif, ya, hanya tidak bisa ikut campur mengawasi, ya. Nah, kemudian ada sistem yang disebut withholding system. Ya, withholding system ini bukan diberikan kewenangan pada si fiskus, juga tidak diberi kewenangan untuk wajib pajak, tapi dengannya adalah pihak ketiga yang biasanya di dalam praktek muncullah jasa konsultan, ya, yang akan bisa menolong atau membantu para wajib pajak untuk menguruskan pajaknya, ya. Nah, itu jadi orang ketiga. Kemudian bagaimana dengan tata cara pemungutan pajaknya? Nah, di dalam tata cara pemungutan pajak ini, ya, khususnya di dalam pajak penghasilan PPH, itu dikenal tiga stesel. Ya, ada 3 stesel. Yang pertama yang kita sebut dengan stesel real, nyata, ya. Jadi real stesel, nyata, ya. Apa maksudnya di sana? Jadi stesel nyata ini pengenaan pajaknya didasarkan pada objek, ya, pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh si wajib pajak, artinya betul-betul penghasilan yang nyata, gitu, ya. Nah, jadi apa yang menjadi kelemahannya di dalam sistem stesel real ini, ya, kelemahannya pemungutan pajak itu baru dapat dilakukan pada akhir tahun, ya, pada akhir tahun pajak atau periode pajak. Padahal pemerintah, ya, membutuhkan, ya, bukan hanya akhir tahun, tapi sepanjang tahun sudah membutuhkan sesungguhnya. Tapi kenyataannya hanya akhir tahun, ya. Nah, oke. Kemudian kelebihannya apa dari stesel ini? Kelebihannya juga pajak yang dikenakannya itu lebih realitas, gitu, ya, lebih realis, ya. Oke. Kemudian ada stesel anggapan, fiksi, ya, fiksi stesel. Nah, ini dimaksudkan adalah pengenaan pajak itu didasarkan pada suatu anggapan yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, misalnya begini, misalnya penghasilan 1 tahun, ya, didasarkan, ya, dianggapnya sama, gitulah, ya, dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau kita sekarang X rupiah, ya, nah ini ketika tahun pajak berjalan, ya, kemudian ditetapkan, sudah bisa ditetapkan karena ini akan dianggap sama dengan tahun yang sebelumnya. Itulah sistem stesel anggapan atau fiksi. Jadi pada awal tahun pajak itu sudah dapat ditetapkan, ya, besarnya pajak, ya, yang terutang untuk tahun pajak berjalan, ya. Oke. Kemudian apa yang menjadi kebaikannya dari stesel ini? Maka kebaikannya adalah pajak itu dapat dibayar selama tahun, ya, tahun yang lagi berjalan, ya, tanpa harus menunggu pada akhir tahun, gitu loh, ya. Nah, sehingga kelemahannya pajak yang dibayar itu tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya, yang tidak real, gitu lah, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, apa yang disebut dengan stesel campuran, ya. Jadi dari real dan juga dengan anggapan, ya, atau fiksi. Nah, di sini jadi merupakan suatu kombinasi lah, ya, antara stesel nyata dan stesel anggapan, fiksi. Jadi pada awal tahun, ya, besarnya pajak yang dihitung itu berdasarkan suatu anggapan, ya, kemudian pada akhir tahun, ya, biasanya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, sehingga apa? Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan yang itu, harus menambah, misalnya lebih besar, karena lebih besar aja harus menambah. Tapi sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya itu dapat diminta kembali oleh si wajib pajak. Nah, itu sistem stesel, ya, stesel campuran. Nah, bagaimana penagihan pajaknya, ya? Maka penagihan pajaknya dapat digolongkan, ada penagihan secara pasif, ya,
dan ada penagihan secara aktif. Nah, kalau kita bicara penagihan secara pasif, maka si Fiskus akan cukup mengeluarkan surat ketetapan pajak SKP-nya. Tetapi ketika aktif, maka penagihan pajak itu dilakukan dengan surat paksa. Nah, ini jika sudah dikeluarkan surat paksa, mau tidak mau dipaksakan gitulah. Ya, si wajib pajak harus membayar utang atau utang pajak yang belum dibayar. Nah, sehingga itu surat paksa ini akan mengandung sama semacam putusan hakim. Artinya ada kekuatan ekstratorial, jadi bisa dilaksanakan. Ya. Dan ini pun ya tidak bisa dihambat oleh kebijakan yang lain. Ini ya bisa dipaksakan. Bahkan konon di dalam praktek apa yang disebut dengan lembaga Geseling, artinya lembaga penahanan badannya, ya, pengurungan badan si wajib pajak itu pro dan kontra, tapi kenyataannya sampai saat ini masih diberlakukan dalam hal tertentu, karena wajib pajak yang betul-betul bandel, yang tidak mau membayar pajak dengan berutangnya atau yang belum membayar pajak, maka dilakukan di Geseling, ternyata berhasil, artinya mengaku dan mau membayar karena malu kalau dalam sampai ada suatu tindakan demikian. Jadi makanya di dalam praktek Geseling masih diperlukan. Oke. Kemudian pengelompokan ya ataupun pembagian pajak. Nah, di sini menurut golongannya ya maka akan kita kenal ada yang disebut dengan pajak langsung ya. Pajak langsung ini ya ingat saja lah sederhananya, langsung berarti kepada orangnya langsung, tidak boleh pada orang lain ya. Pajak langsung orangnya langsung ya. Si wajib pajaknya itu langsung, tidak bisa beban itu dilimpahkan kepada orang lain. Itu untuk kita mudah mengingatnya. Tetapi ketika secara administrasi, maka yang disebut dengan pajak langsung ini adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh si wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Ya, konteksnya dalam pajak penghasilan lah. Ya. Karena ini termasuk pajak langsung golongannya. Ya. Nah, jadi pajak penghasilan itu adalah pajak ya yang dikenakan terhadap penghasilan ya. Karena penghasilan dalam artian PPh ini ya sangat-sangat luas. Kenapa? Karena di situ yang Bapak garis bawah itu karena menyangkut nilai ekonomis. Jadi sangat luas. Oleh karena itu siapapun orangnya, ketika katakan orang luar negeri datang di Indonesia, kemudian lama di Indonesia, kemudian memberikan membuka sekolahan ataupun kursus-kursus, maka dia pun kena pajak penghasilan gitu loh ya. Karena nilai ekonomis. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya yang mengandung nilai ekonomis, maka itu bisa dijadikan sasaran sebagai objek pajak penghasilan ya. Nah, jadi secara administrasinya maka pajak yang dikenakan terhadap penghasilan ya dapat dikenakan secara berkali-kali ataupun berulang-ulang ya di dalam jangka waktu tertentu ya, baik masa pajaknya dan ataupun tahun pajak. Atau dengan kata lain, pajak langsung ini adalah pajak yang dipungut ya secara periodik ya, artinya menurut daftar piutang pajak atau kohir ataupun tindasan yang dari ketetapan pajak ya. Oke. Kemudian kita kenal dengan pajak tidak langsung. Nah, ini sebaliknya, kalau sederhananya kalau berbicara pajak tidak langsung, maka berarti pajak ini tidak harus mesti si wajib pajaknya yang harus, tapi bisa dilimpahkan kepada orang lain. Nah, contoh misalnya dulu ada pajak penjualannya, misalnya jual beli barang. Nah, bagi si Fiskus, dari kacamata Fiskus nggak perlu siapa yang harus pembeli atau penjual. Yang penting dari keduanya ini siapa yang akan memenuhi pajak ya, pajaknya dari pajak penjualan tadi. Nah, ini jadi bisa dilimpahkan pada orang lain. Itu sederhananya untuk memahami pajak tidak langsung ini ya. Sehingga katakanlah saudara misalnya merokok ya, atau konsumen perokok ya, ini mestinya kan perusahaan rokok yang harus membayar cukainya, tapi kenyataannya itu bisa dilimpahkan, yang membayar sesungguhnya adalah konsumen atau perokok kan gitu ya. Nah, jadi itulah. Nah, sekarang itu sudah dirubah ya.
dengan muncul PPN, pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah. Ya, jadi di situ sebenarnya pajak tidak langsung. Maka dengan PPN ini mekanismenya sangat-sangat bagus, berangsur-angsur terus masuk ke pendapatan negara, karena di situ setiap pertambahan nilai itu masuk pajak gitu ya. Ini ya sangat-sangat itu bagus untuk mekanisme pemasukan pendapatan negara ya dari pajak pertambahan nilai. Karena kenyataannya ya selalu setiap ada pertambahan nilai masuk sebagai pajaknya dalam terutama pelaku-pelaku usaha ya. Oke. Nah, jadi itu yang disebut dengan pajak tidak langsung ya. Nah, termasuk biaya materai ya. Biaya materai itu juga adalah termasuk pajak tidak langsung, tapi tunduk pada aturan biaya materai. Nah, makanya di sini juga menarik untuk pengetahuan kita, karena sesungguhnya materai itu adalah ya pajak tidak langsung, dan ini bagus untuk pemasukan negara ya dari materai ini. Nah, tapi dalam praktek di dalam keperdataan kita terkadang orang mengatakan ketika membuat satu kontrak atau suatu perjanjian yang harus tertulis kemudian ditandatangani di atas materai, kemudian berkembang salah kaprah dikaprahkan. Konon ya ketika mereka yang membuat kontrak tidak ditandatangani di atas materai, maka ini tidak berlaku, tidak sah konon katanya. Nah, ini yang menarik bagi Bapak untuk dikaji ya. Sebab untuk sahnya perjanjian kita ingat pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia atau BW, Buku Delik Petlu ya. Maka apa yang menjadi unsurnya dalam sahnya perjanjian? Unsurnya adalah kesepakatan, konsensus. Ya, kedua cakap hukum, artinya sudah dewasa, artinya sudah background, sudah mampu di dalam melakukan perbuatan hukum. Kemudian yang ketiga ada objeknya, dan objek itu halal. Apakah disebutkan sebagai persyaratan sahnya perjanjian itu materai? Kan tidak. Tapi inilah salah kaprah dikaprahkan. Ya, padahal di situ biaya materai di dalam konteks keperdataan termasuk kontrak tadi harus dipenuhi dulu. Ya, jadi pemenuhan pajak tidak langsung. Jadi kalau tidak, maka dalam aturan biaya materai, ya, di dalam aturan biaya materai, ya, hakim atau pejabat yang bersangkutan yang berkaitan itu boleh menolak jika suatu surat atau suatu dokumen perdata mau dijadikan alat bukti, ya, maka hakim atau pejabat bisa menolak. Nah, jadi kalau dijadikan alat bukti, jadi bukan tidak berlaku, jadi wajib bisa ditolak supaya dipenuhi dulu pajaknya. Oleh karena itu apa yang disebut dengan nasi geling. Jadi si orang yang bersangkutan tadi, dokumen itu harus dibawa dulu ke sana, ke kantor pos yang diberi kewenangan, maka kepala kantor pos membukakan nasi geling sehingga itu dipermaterai kemudian. Nah, ini baru bisa diterima sebagai alat bukti. Jadi itulah, tapi dalam masyarakat terkadang salah kaprah dikaprahkan, sehingga seakan-akan kalau tidak dimeterai tidak berlaku. Dan lucunya lagi, ini yang menarik lagi, kalau kita di pedesaan orang-orang Abang menganggapnya kalau tanda tangan sudah dimeterai itu kuat. Kan gitu. Sampai-sampai supaya saking pengen kuatnya 11 waris ya yang dalam surat itu semua tanda tangannya di atas materai. Materai yang satu 10.000, 11 orang, jadi sudah 110.000 kan nilai ekonomi yang cuma-cuma. Ini yang salah kaprah ya. Oke. Ini juga dalam karena pajak itu berdekatan juga dengan keperdataan kita. Nah, apa namanya itu? Kemudian kita beralih kepada bagaimana ya pemenangnya, ya pemenang untuk memungut pajak ini. Maka di situ kita digolongkan ada satu pajak pusat, ya, dan ada juga pajak daerah. Nah, jadi sesungguhnya menurut Profesor Andriani adanya pembagian pusat ya, pajak pusat dengan pajak daerah ini sebenarnya tidak prinsipil ya. Karena yang di situ yang dikaji sebetulnya pajak pusat ini semua galian objek pajaknya yang sudah digali oleh pusat, maka daerah tidak boleh lagi menggali pajak yang objeknya sama karena akan menimbulkan ganda. Oke. Tapi kalau menurut proses ini bukan ganda, bukan pajak ganda, tetapi itu hanya kenaikan sementara tarif pajak. Ya, nah ini. Tapi sesungguhnya ya tidak prinsipil, tapi itulah si daerah, pemerintah daerah tidak boleh menggali pajak lagi yang sudah digali oleh pemerintah pusat. Seperti apa yang kenyataan sekarang PPH, pajak langsung adalah objek galian pemerintah pusat. PPN, pajak pertama nilai juga pusat. PBB pun juga adalah pemerintah pusat. Sementara di daerah hanya untuk menetapkan pajak distribusinya, ya toh, ada pajak tontonan, dan itulah ya
ya di antaranya. Tapi yang menarik juga di sini apa yang disebut dengan apa namanya itu restribusi ya. Awas ini juga sungguhnya pajak, tapi di situ yang membedakan dengan pajak yang dalam arti kita uraikan tadi, di situ adalah prestasinya langsung. Nah ini, jadi kalau saudara memerlukan tempat parkiran, maka saudara harus membayar pajaknya dulu, ya, bayar apa itu restribusinya dulu, baru secara langsung prestasinya diberikan lahannya untuk tempat parkirnya. Itulah ya sebenarnya pajak, cuma apa ini apa itu yang disebutnya restribusi ya. Nah, juga pajak bumi dan bangunan ini sangat menarik juga, karena yang jadi objeknya pajak bumi dan bangunan itu adalah bangunan, bumi dan bangunan kan gitu ya. Nah, ini yang sering-sering terjadi di dalam praktek ya, mereka pada protes karena ada sesuatu yang mengganjal bagi mereka, karena misalnya tanah yang satu yang berdekatan di hantaran itu berbeda nilai pembayar pajaknya, misalkan misalnya di tanahnya si A ya hanya 100.000 misalnya, sementara di tanahnya B 150, padahal itu satu hamparan. Nah ini kan protes. Nah, apa ini yang jadi masalahnya sehingga bisa berbeda begitu padahal satu hamparan? Nah, pengetahuan kita adalah bahwasanya itu adalah pajak objek galian pajaknya pusat, gitu. Maka dari hasil pendapatan dari PBB ini sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah untuk apa? Untuk membangun daerahnya. Oleh karena itu diberikan support, bukan hanya sebagai yang terkait camatnya, kepala desanya untuk berjuang untuk supaya menyadarkan mereka pada bayar pajak PBB. Sampai-sampai notaris pun di dalam pembuatan PPAT-nya tanah itu ditekankan untuk apa itu mensupport supaya mereka pun sadar membayar pajak tanah ya, PBB tadi. Nah, jadi kenapa bisa berbeda tadi? Karena tarifnya sama tetap. Masalah tarifnya 0,5 setengah persen ya, setengah persen. Tapi bisa berbeda nilai ya pembayarannya karena pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah boleh meningkatkan nilai jual objek pajaknya. Nah, kenapa? Karena memang kita mau diterapkan fiskus mengidealkan di daerah pun dalam PBB ini, karena objek apa galiannya sampai pedesaan ya, pelosok pedesaan. Nah, konon dianggap di pedesaan itu tingkat pendidikannya juga belum memadai sehingga tidak akan bisa diberikan sistem self assessment tadi yang seperti saat kita bicara pada pajak langsung ya. Di PBB belum bisa karena alasannya tadi tingkat pendidikan ya yang masih belum memadai, sehingga dia di sana tidak lagi dengan sistem assessment, belum dengan self assessment, tetapi dengan SPPT, surat pemberitahuan pajak terutang ya. Nah, dengan nilai jual objek pajaknya ya, sehingga si pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk meningkatkan nilai jualnya. Jadi seandainya tadi si A itu pembayarnya 100.000, sementara tanahnya si B yang berdekatan tetangganya itu adalah 150.000, karena tanahnya B ternyata sudah produktif ya, nah mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga tadi diberi. Ya, jadi di dalam pajak bumi dan bangunan ya, ini yang sangat menarik ya untuk kita ketahui ya. Pajak bumi dan bangunan itu kan sesungguhnya menurut hemat Bapak itu adalah ya termasuk pajak tidak langsung ya, dan galiannya galian pusat, jadi pajak pusat gitu. Nah, jadi antara pajak pusat dengan pajak daerah ya, itu konon kata Profesor Andriani itu sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar, cuma persoalannya persoalan galian pajaknya. Jadi gali pajak yang sudah digali, objek pajak yang sudah digali oleh pemerintah pusat
maka si daerah tidak lagi boleh menggalinya. Karena apa? Karena akan terjadi sesungguhnya menurut Bapak ini akan terjadi pajak ganda. Tapi kata Prof. Hendriani bukan pajak ganda tapi option, artinya hanya kenaikan sementara dari pajak itu, konon kata itu. Nah, tapi yang menjadi menarik lagi tarifnya ya, dari objek pajak itu tarifnya tetap 0,5 jadi 0,5%. Tapi di dalam praktek ya, terkadang ada satu komplain dari mereka yang sama-sama mempunyai tanah satu hamparan ya, yang satu dengan tanah miliknya dikenakan pajak sekian, sementara yang tetangganya ya berbeda sekian, yang berbeda dengan atau yang lebih mahal atau yang lebih murah lah ya. Nah, katakan aja minyak si A ya dengan pajaknya ya X rupiah, ini Y rupiah ya, tetangganya ini ya, protes kan, komplain. Kenapa? Karena satu hamparan. Nah, jadi makanya di dalam pajak bumi dan bangunan idealnya Fiskus ini akan menerapkan satu sistemnya ya seperti di dalam pajak penghasilan, yaitu dengan sistem self assessment sistem ya. Nah, jadi kenapa sampai saat sekarang belum bisa dilakukan ya, belum bisa diterapkan dengan sistem self assessment, padahal keinginannya idealnya di dalam PBB pun akan diterapkan sistem self assessment. Cuma persoalannya konon katanya di daerah, di pedesaan, karena itu objeknya jangkauannya sampai ke pedesaan ya. Nah, tapi karena taraf pendidikan ya salah satunya yang masih belum memadai, maka belum bisa diterapkan sistem assessment. Jadi menggunakan sistem SPPT, jadi surat pemberitahuan pajak terutang dengan nilai jual objek pajaknya, NJOP. Nah, jadi apa? Nah itu sesungguhnya galian pusat ya pajak PBB ini ya cuma dari penghasilan atau dari pendapatan lalu dari penerimaan pajak bumi dan bangunan ini sebagian besar akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya. Makanya diberikan satu sport ya, semua untuk bagaimana supaya masyarakat wajib pajak ini sadar akan membayar pajak itu, sehingga dilibatkan untuk kerja keras dia yang terkait ya, instansi-instansi terutama camat, kepala desa gitu ya. Bahkan di notaris pun ya dilibatkan untuk supaya bagaimana menyadarkan supaya berangsur-angsur masuk dari pajak bumi dan bangunan itu ya. Nah, persoalannya kemudian ada komplainan tadi karena seakan-akan lebih besar ya daripada tetangganya yang lebih kecil membayar pajaknya. Ini persoalannya bukan masalah tarifnya tetap sama, cuma persoalannya pemerintah pusat ya memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai jual pajaknya ya. Jadi hanya meningkatkan nilai pajak, artinya kenapa? Karena tanahnya mungkin saat ini ya atau waktu itu belum produktif ya, artinya masih mempunyai nilainya masih rendah. Sekarang sudah produktif sehingga nilainya menjadi meningkat, maka nilai jual objeknya akan berbeda kan gitu. Ini dari anunya ya, apa di dalam praktik muncul yang demikian ya. Jadi bukan karena tarifnya tapi karena diberi kewenangan untuk meningkatkan nilai jual objek pajak ya. Nah, jadi apa nih itu merupakan pajak tidak langsung ya. Jadi bagi si wajib pajak ya, bagi si Fiskus tidak penting siapa yang mau membayar pajaknya, terserah ya, apa pembeli apa penjual ya, atau yang punya rumah atau yang dikuasakan yang menempati rumah itu terserah. Yang penting karena pajak langsung itu ya bisa bebannya bisa diberikan orang lain, yang penting bagi Fiskus siapa yang bisa memenuhi pajaknya kan gitu ya. Nah itu saja barangkali ya yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pelajaran untuk saudara-saudara semuanya ya, terutama di dalam menghadapi UAS ya untuk mata kuliah hukum pajak ini. Mudah-mudahan saudara bisa menjawabnya dengan baik dan nilainya pun baik. Yang demikian saja atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.